Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, ya setelah kita melihat film dokumenter singkat sejarah perjalanan Ayatollah Ruhollah Khomeini, sang revolusioner Iran, dari part 1 sampai part 4, maka hari ini kita akan menyaksikan part yang kelima sampai dengan beberapa part selanjutnya. Ya, insya Allah kita akan terus bersambung sampai perjalanan film dokumenter beliau ini selesai. Baik teman-teman, tidak perlu berlama-lama, ayo kita mulai. Baik teman-teman, inilah dia film dokumenter Ayatollah Ruhollah Khomeini part kelima. Silakan ditonton. زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفلهای پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میافتد، سنگینی در دوشم پیدا می شد که نمی توانم تاب بیارم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمی تونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده‌اند تسلیت عرض می کنم. Imam Khomeini dijebloskan di penjara Ashir Abad yang berada di Tehran dan mereka mulai melakukan penyidikan. Imam dikeluarkan dari penjara dan diasingkan ke sebuah desa Kursiyah Daudiyah yang berjarak 12 km dari Tehran. Sebagai reaksi atas hal itu, para pedagang pasar yang dikenal dengan kelompok Bazari menutup seluruh toko dan kegiatan mereka, serta turun ke jalan menuntut pembebasan Imam Khomeini. 7 bulan kemudian, Shah menandatangani kesepakatan dengan Washington tentang kekebalan hukum para personel Amerika yang ada di Iran, di mana Iran tidak berhak untuk menghukum dan mengadili mereka atas kriminal apapun yang mereka lakukan. Imam Khomeini mempergunakan kesempatan berceramah pada saat memperingati Hari Maulid Putri Nabi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, untuk memprotes kesepakatan tersebut. Saat ini, Imam tidaklah dijebloskan ke dalam penjara, namun langsung dibawa ke bandara Tehran dan diterbangkan ke Turki. Dimulailah perjalanan Imam Khomeini dalam pengasingannya ke Turki. Sebuah perjalanan panjang yang memakan waktu lebih dari 14 tahun hingga beliau kembali ke tanah airnya dengan kemenangan. Ankara adalah ibu kota Turki yang merupakan tempat pengasingan pertama Imam Khomeini di luar Iran. Di malam pertama beliau di Turki, beliau ditempatkan di Hotel Boulevard Fals yang saat ini sudah tidak ada lagi. Pada hari kedua, beliau dipindahkan ke sebuah rumah di Jalan Ataturk. Beberapa hari kemudian, keluarlah sebuah larangan bagi beliau untuk mengenakan sorban yang merupakan simbol keagamaan dan keulamaan. Selama keberadaan beliau di Ankara, beliau selalu melakukan surat menyurat dengan anaknya Sayyid Mustafa di Tehran. Setelah beberapa kali permohonan kepada pihak berwenang Turki,
akhirnya mereka mengizinkan Imam Khomeini untuk melakukan perjalanan sekeliling Ankara selama 40 menit di bawah pengawasan dan pengawalan yang ketat pihak keamanan. 3 hari berikutnya, Imam mendapatkan izin kembali untuk mengunjungi beberapa masjid dan peninggalan kuno di kota Ankara. Imam tinggal di Ankara selama 8 hari, di mana para intelijen Turki mencari tempat yang lebih cocok bagi beliau, sehingga seorang tua yang telah berusia 62 tahun itu dapat menghabiskan sisa umurnya dengan suasana tenang, jauh dari keramaian kota Ankara. Di saat itulah berdatangan utusan para maraji seperti utusan Ayatullah Kunsori dan utusan Ayatullah Gulbaigani yang sangat tersentuh dengan kondisi Imam sehingga menangis terseduh-seduh di hadapan Imam. Khususnya di saat ia mendengar Imam dipaksa untuk melepaskan sorban keulamaannya. Karenanya, ia mengusulkan kepada Imam agar dia berusaha dan melakukan berbagai cara dan permohonan agar Imam diizinkan untuk kembali ke Iran. Namun Imam menolak tawaran dan usulan tersebut dengan mengatakan bahwa aku telah mengikat janji antara diriku dan Tuhanku untuk tidak mundur sedikit pun melawan rezim yang lalim, serta menjulurkan tangan untuk menerima tindakannya yang keji. Imam Khomeini biasa melakukan sholat di Masjid Jami Olo yang tidak jauh dari tempat tinggal beliau di Bursa. Disitulah beliau berinteraksi dengan banyak orang dari masyarakat Turki. Di suatu hari, dan hari itu adalah hari Jumat, beliau naik mimbar dan menyampaikan sebuah khotbah politik dengan bahasa Turki yang baik, sehingga mengkhawatirkan pihak-pihak berwenang Turki. Ide-ide Khomeini mulai merasuki pikiran dan hati masyarakat Muslim Turki, sehingga pihak-pihak keamanan negara mulai nampak kegusarannya atas keberadaan Khomeini di bumi Turki. Pemerintahan Ankara akhirnya memohon dari Imam Khomeini untuk meninggalkan Turki, dan di saat disampaikan kepada beliau surat pengusiran tersebut, Imam diharuskan meninggalkan Turki secepat mungkin. Maka pada bulan Oktober 1965, Imam meninggalkan Turki menuju Baghdad. Baghdad adalah terminal kedua dari perjalanan panjang perjuangan Imam Khomeini dalam pengasingan. Tempat pertama bagi Imam di Baghdad adalah perkampungan Kazimiyah. Tak lama setelah kedatangan beliau di Kazimiyah, maka tersebarlah berita kedatangan beliau yang dibuktikan dengan kedatangan para pelajar agama menemui beliau, sehingga lorong-lorong menuju ke rumah yang beliau tempati penuh sesak dengan pengunjung. Begitu juga beberapa orang tokoh pemimpin rakyat atau asyair datang menemui beliau. 2 hari kemudian, Imam meninggalkan Baghdad menuju Karbala dan tinggal selama 1 minggu sebagai tamu Ayatullah Muhammad Shirazi yang mempersilahkan Imam untuk menjadikan Karbala sebagai tempat tinggalnya. Namun Imam memilih untuk tinggal di kota Najaf yang di sana terdapat salah satu sekolah terbesar di dunia Islam. 13 tahun pengasingan dilalui oleh Imam Khomeini di dalam sebuah rumah tua di salah satu lorong kota Najaf, tidak begitu jauh dari pusara suci Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Khomeini mengajar kelas seminari Bahthul Kharij Fikih selama 4 tahun, dan setelah itu beliau memulai pelajaran Al-Hukumah Islamiyah yang pasca revolusi menjadi pijakan penulisan Konstitusi Republik Islam Iran. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan bersama-sama part yang kelima, maka silahkan berikan komentar Anda yang membangun, dan jika video ini bermanfaat silahkan di-share, disebarkan ke teman-teman yang lain. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan menyambung dengan part yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.